Halo lah, gimana kemarin belajar Adobe Premiere-nya? Udah bisa ngeditnya? Gue seneng banget dengarnya. Kalau misalnya lo belum nonton, lo bisa klik di sini aja ya. Bentar deh, kok kayak ada yang kurang gitu ya? Kok flat banget? Bentar dulu ya. Nah, gini kan jadi lebih enak, lebih hidup. Kalau gitu kita belajar color grading aja. Oke, let's go. Color grading. Nah, jadi di sini gue pakai plugin namanya Magic Bullet Colorista 4 atau 4. Awal mula gue memakai Magic Bullet Colorista ini dikenalin sama Agung Hapsah. Dan gue lihat memang fiturnya cukup lengkap dan detail. Biarpun sebenarnya Adobe udah punya Lumetri Color. Sama aja sih sebenarnya basicnya. Cuma karena gue terbiasa dengan ini, jadi kita akan pakai ini. Dasar dari color grading sebenarnya untuk membuat visual kita lebih stand out atau kontras atau lebih hidup. Jadi kita harus melakukan beberapa langkah untuk mencapai mood yang kita inginkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah pergi ke project, kita bikin adjustment layer. Oke, di sini udah ada resolusi yang sesuai, klik OK. Sekarang adjustment layernya kita drag ke video, timeline. Oke. Adjustment layer ini kayak kertas transparan, jadi kita akan warnainnya di adjustment layer ini. Oke. Selanjutnya kita harus bikin kontras videonya karena di sini masih flat ya. Sengaja di shooting flat supaya lebih bisa diwarnain. Oke, itu profilnya. Kita harus menggabungkan 3 komponen ini, shadows, midtones, dan highlights. Tapi untuk guide ya, kalian bisa pergi ke window, lalu cari Lumetri Scope. Nah, di sini juga untuk guide kalian penting banget. Mungkin kelihatannya susah, tapi gampang tuh dibacanya. Jadi di sini paling bawah ini, kalau kalian lihat 0.0 itu adalah shadows, dan titik 100 ini adalah highlights. Highlights adalah bagian terang, shadows adalah bagian gelap. Midtones itu ada di tengah-tengahnya. Oke, udah dipahamin kan ya? Sekarang kita akan buat video yang flat ini jadi lebih kontras. Caranya kita ke shadows, kita turunin dikit. Oke, lihat indikatornya, dia turun. Kalau misalnya terlalu ke bawah, kayak gini nih. Nah tuh, ke bawah indikatornya, dia akan cenderung underexpose atau gelap. Kecuali kalian emang ingin konsep videonya gelap ya. Tapi ya ini balikin ke kalian. Yang penting kalian tahu esensi shadows itu gimana. Oke, kita balikin dulu. Oke, sesuai sama yang gue butuhkan, sekitar dikit lagi. Nah, oke. Sekarang kita ke highlights, oke. Sekarang bagian yang terangnya, gue pengen naikin dikit biar nggak terlalu gelap. Oke, lihat. Nah, sekarang gue mau balance antara highlights dan shadows-nya di midtones. Ini kan masih agak ke bawah ya. Gue bikin lebih ke tengah lagi. Naikin dikit. Ya, jadi dia balance nih. Shadow sama highlights-nya nggak terlalu kencang banget. Enak lah dilihatnya. Tapi yang perlu diingat adalah ini semua tergantung dari konsep videonya. Jadi nggak bisa ngikutin kayak gimana. Gue cuma memberikan dasarnya aja kayak gimana. Sekarang bisa kita lihat nih lebih cenderung masih warm ke orange. Kita coba ke temperatur nih. Kalau kita geser ke kiri ke arah biru, dia akan lebih dingin. Oke, lihat ya, bisa dibuktikan. Oke, kalau kita ke arah kanan, sebaliknya kita akan mendapatkan mood yang lebih warm, lebih hangat. Nah, ini pilihan sebenarnya. Kita di sini butuh supaya menyeimbangkan aja. Sebenarnya teknik awal ini adalah namanya color correction. Jadi kita ingin menyeimbangkan warna yang sesuai di awalnya dulu sebelum kita warnain keseluruhannya. Berikutnya ada tint. Kalau bisa digeser sebelah kanan, dia akan lebih ke arah pink, kalau kiri dia lebih ke hijau. Itu juga bisa jadi pilihan kalian untuk membuat moodnya. Kalau exposure di sini
sama sih kecerahannya, tapi kalau shadows, midtone, dan highlights ini kan lebih spesifik. Kalau exposure itu naikin semuanya, kecerahan semuanya. Jadi kalau misalnya kita geser ya, semuanya dia akan mencakup semua, kayak shadows, midtones, highlightsnya ikutan naik, dan ketika turun ya dia akan ikutan turun. Selanjutnya ada hue, saturation, dan lightness. Mungkin yang pernah pakai Lightroom tahu, atau yang pernah ngedit foto. Nah, kalau misalnya saturation ini, kalau kita naikin, dia akan membuat warnanya jauh lebih KNTL, kental. Kalau misalnya ke bawah, dia akan lebih pudar. Dan kalau semakin pojok, dia akan jadi black and white. Paham lah ya sampai situ? Oke, kita balikin lagi. Hue ini dia bisa mengubah warna seperti ini. Oke, sesuai ya warna yang ada di situ. Enaknya di sini adalah kita bisa lebih selektif untuk mengubah atau menambah kecerahan warna. Misalnya kayak di sini saturation, ini adalah tingkat kekentalan warnanya. Jadi kalau kita tarik ke atas, warnanya akan jauh lebih kental. Oke, lihat orange-nya. Kalau kita ke bawahin, oke, warna orange-nya akan menjadi pudar. Itu dia saturation. Nah, untuk hue, kita coba naikin dulu saturation-nya ya. Oke, lihat orange di sini. Sekarang kita arahin ke atas, dia akan menjadi kemerahan. Kayak gitu. Kalau misalnya kita tarik ke kiri, itu akan jadi kekuningan. Jadi kalau naik atau turun, artinya itu menambah atau mengurangi saturasinya. Kalau ke kiri dan ke kanan, itu artinya mengubah warna hue-nya. Sekarang lightness. Lightness, kalau misalnya kita tarik, oke, lihat orange-nya. Lightness ini adalah kecerahan, tingkat kecerahannya. Jadi kalau dinaikin dia akan lebih cerah, diturunin dia akan lebih gelap. Berikutnya ada shadows lagi sama highlight, sama aja sebenarnya. Di sini untuk pop ini adalah tingkat ketajaman ya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi dia akan semakin tajam, tapi bukan sharpen ya. Kalau dikebawain dia akan lebih soft. Ini kalau di Lightroom itu kayak clarity. Nah, untuk vignette sendiri, dia biasanya ada lingkaran hitam di pinggirnya. Kalau ditambahin gini, dia akan menghitam. Kalau di sebaliknya, dia akan vignette warna putih. Kayak gitu. Oke. Gue butuh segini lah ya. Oke, di sini ada tone and curve. Oke, gue biasanya membuatnya seperti ini karena gue pengen bikin videonya jauh lebih adem. Yang paling atas ini adalah highlights, di bawah adalah shadows, dan ini adalah midtones. Oke, gue biasanya akan membuat seperti ini. Midtones akan gue naikin, membuatnya menjadi lebih terang dulu, sedikit. Oke, lalu gue akan membuat highlights-nya di ujung sini kan lebih rendah karena gue ingin membuat videonya adem. Oke, shadows-nya gue akan turunin dikit. Nah, di bawah sini gue akan naikin karena gue butuh sedikit fade seperti ini. Nah, untuk menghasilkan fade kalian bisa melakukan hal yang gue lakukan ini, nggak usah terlalu banyak. Oke, fade seperti itu ya. Gue hanya butuh sedikit aja, tipis banget. Masih terlalu banyak sih. Oke, itu dia tekniknya.
Cuma kita tetap harus adjust ya, harus sesuaikan. Kalau misalnya terlalu gelap atau terlalu terang. Oke, ini udah enak. Enak atau enggaknya balik lagi ke kebutuhan kalian. Gue cuma di sini cuma sharing tekniknya aja. Oke, di sini juga di shadow. Sebenarnya kalian bisa ubah warnanya. Misalnya bagian yang gelap ini kalian mau bikin menjadi lebih ke arah biru seperti ini. Oke, atau kalian mau bikin itu menjadi lebih kuning, hijau, atau kuning, itu bebas ya. Kalau di sini gue akan membuat shadowsnya ke arah biru sini, karena gue pengen buat ini terasa seperti malam hari. Lalu ini tonesnya, untuk skin tone-nya gue akan bikin jadi seperti ini, orange. Dan highlightnya gue pengen bikin agak sedikit ke kuning ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa sesuaikan lagi. Sepertinya sudah mantap. Oke, setelah gue akan bikin ini lebih nge-fade lagi. Oke, kan ya kita lihat dari awal. Nah, itu dia video color grading kali ini. Baik lagi, tadi gue cuma ngasih tahu dasarnya aja. Kalian tetap harus gunain kreativitas kalian untuk mendapatkan hasil color grading yang sesuai dengan kemauan kalian. Semoga kalian bisa mengerti dan mudah dipahami. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian pengen tahu tutorial-tutorial lainnya, silahkan komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen ngikutin video-video gue berikutnya, klik tombol subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Gue Fardan, and see ya!